Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi kita hari ini bareng Mas Umar. Aduh, Ya. Mas Umar nanti karena sebentar lagi akan berangkat ke UK, Ya. makanya kita segera ulik, segera timba ilmu yang banyak dari Mas Umar sebelum jauh dari Brisbane gitu. Jadi nanti kita akan bahas seputar ya dari personal beliau, terus kita juga bahas dari organisasi karena menarik juga karirnya apalagi. Karena di sini FYI beliau sekarang sudah bukan student ya tapi bekerja, makanya kita akan bahas karirnya juga. Terus setelah itu kita juga akan bahas ya dikit-dikit tentang perkembangan terbaru Hmm. apa yang terjadi di Indonesia hari ini ya Mas Hmm. ya gitu. Ya. Oke, saya mau persilahkan Mas Umar buat Hmm. memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa Mas Umar? Hmm. Mungkin asal dari mana? Terus apa hobinya kalau boleh gitu. Udah punya istri apa belum kan? Kan nggak tahu juga. Oke. Tapi istrinya ada di sini sih. Silahkan, silahkan Mas Oke, Umar. terima kasih Mas Akram. Perkenalkan, saya Umar. Kebetulan saya di University of Queensland sekarang bekerja sebagai session lecturer atau dosen tidak tetap. Jadi saya bekerja mengajar mahasiswa S1 dan S2 dalam kapasitas sebagai tenaga dosen kontrak. Saya juga kadang-kadang juga mengajar di Griffith University. Jadi saya kadang-kadang di UQ satu semester dan kadang-kadang juga mengajar di Griffith University juga sebagai pegawai sesional atau sebagai dosen dosen tidak tetap. Oke. Oke, dulu S1 saya di studi ilmu hubungan internasional di Universitas Gajah Mada. Hmm. Dan kemudian saya melanjutkan kuliah S2 di University of Sheffield di Inggris, dan kemudian S3 di University of Queensland. In between saya bekerja sebagai peneliti. Jadi awal karir saya bekerja sebagai peneliti di beberapa lembaga, tapi yang cukup lama adalah di ASEAN Study Center di Pusat Studi ASEAN di UGM, Oke. di Visipol UGM. Dulu saya direkrut awal sebagai peneliti ketika awal ASEAN Study Center berdiri, lalu kemudian saya terakhir meninggalkan kantor sebagai sekretaris eksekutif di sana sebelum saya Oke. ke sini. Dan Itu saya masih tahun-tahun berapa itu Mas waktu jadi eh, sekretaris eksekutif? sekretaris eksekutif setelah saya S2, jadi tahun 2016 sampai 2017 akhir. Oh berarti S2 pulang dari UK. Pulang dari UK. Di Sheffield kan, Sheffield tuh Ya, UK. saya Tadi anyway, Griffith itu juga di Brisbane ya di Mas ya. Brisbane ya. Brisbane Queensland ya. Ya. Artinya mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, kita di sini the University of Queensland itu juga di Brisbane, Ya. Griffith juga di Brisbane, di satu Hmm. kota yang sama Ya. gitu. Jadi ngajar di sessional lecture itu Lecture. di sini di UQ Ya. sama di Di Griffith University. Griffith Ya. kayak gitu. Itu pembagiannya gimana Mas? Karena kontrak ya, jadi tergantung apakah kampus menawarkan mata kuliah. Bisa di awal semester ditanyakan apakah ada mata kuliah atau tidak oleh kampus. Kalau kampus menawarkan mata kuliah, saya biasa akan lihat load di UQ. Jadi biasanya kalau saya ngajar di Griffith, saya hanya akan jadi tutor di UQ. Oke, Kalau oke. saya ngajar di UQ, karena UQ biasanya saya mengajar full time. Ini ya apa namanya full, bukan full time, tapi mengelola jadi convener mata kuliah. Nah biasanya saya cuma either nggak mengajar atau hanya membantu untuk tutorial di Griffith University. Oke, oke, menarik, menarik. Kita mundur dulu. Ini kan tadi Ya, ngomongin karir, kita mundur dulu agak jauh. Mungkin dulu kehidupan zaman S1 ya gitu. satu. S1 tuh ngapain aja Mas? Ya. Dengar-dengar Mas Umar ini termasuk yang organisatoris juga Ya, nih pada dulu zamannya nih. dulu saya termasuk kategori bukan mahasiswa ini ya yang berprestasi secara akademik Wih, sebetulnya. serius nih, Eh, beneran. ya, artinya saya lebih banyak menghabiskan waktu di BEM, UGM, Oke, di BMKM UGM, oke, di organisasi ekstra mahasiswa, oke. dan ya beberapa di lembaga di tingkat fakultas dan universitas. Tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu di dua organisasi itu. BEM apa Mas? BMKM UGM. BMKM. Oke. BMKM waktu itu presidennya siapa? Atau Mas Umar presidennya? Bukan, Oh, bukan, presidennya bukan. Giovanni Van Empel. Oke, itu Tahun tuh tahun 2012, sorry. 2012. 2012. Itu saat Mas Giovanninya Presiden. presiden. Dan saya waktu itu saya dari Shuffle dulu ya. Saya Hmm. pertama kali sebagai menteri atau kepala departemen kajian strategis
Lalu kemudian tengah tahun saya dinaikin jadi Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Eksternal. Oh, oke. Itu berarti ikut BEM itu kan sejak pertama kali masuk. Sejak pertama kali masuk sebagai staf magang Oke. sampai pensiun sebagai Menteri Koordinator Bidang Berarti Kebijakan Mas Umar tuh Eksternal. angkatan berapa Mas Saya S1? angkatan 2008. 2008. Jadi saya kuliah 5 tahun. Oh, oke. Karena saya Oke. setahun ketika di BEM itu, apalagi ketika saya jadi Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Eksternal ya, Oke. itu hampir sama sekali nggak kuliah. Ya kuliah itu cuma satu mata kuliah, sisa mata kuliah sisa, karena saya udah selesai mata kuliah sebenarnya. Aha. Cuma gara-gara teman saya menang waktu itu tahun 2000, pemilihan raya mahasiswa tahun 2011, tiba-tiba dia mengejutkan menang. Saya yang kemudian waktu itu banyak membantu. Oke. Oke, akhirnya mengalah untuk menjadi menteri waktu itu. Oh, oke. Berarti pernah nyalon. Pernah, Nyapres nih ceritanya. ya pernah membantu Oh, Giovanni untuk menjadi Oh, oke. presiden dan Oh, tim sesnya tim berarti. sesnya, Oh, tim ses. tanda kutip lah, secara informal. Jadi karena saya dengan Giovanni itu dulu punya komunitas di UGM, punya kelompok studi, namanya Lika Studi Bulak Sumur. Oh, Di itu UGM. bukan apa? UKM berarti. Bukan UKM, itu semacam kelompok studi biasa, kelompok studi isinya aktivis-aktivis, dan isinya kita lebih banyak kemudian untuk membangun, yang pertama adalah membangun pemikiran baru tentang UGM, tentang BEM UGM waktu itu. Oke. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kemudian mencalonkan Giovanni sebagai calon alternatif di BEM UGM. Oh, oke. Jadi saya lebih banyak terlibat di politik mahasiswa dulu malah. Oh, oke. Tapi emang kan belajarnya soal HI. Soalnya ya itu kebetulan juga ya belajar HI, dan kemudian berorganisasi itu sebagai hobi lah ya. Kebetulan saya dari SMP ketua OSIS dulu di Banjarmasin, ketika SMA di ketua MPK. Berarti asal Banjarmasin. Asal saya Banjarmasin. Oke. Ya. Tak kira wong Jawa. Bukan. Oke. Kayak gitu. Oh, berarti SMP di Banjarmasin, SMA juga di Banjarmasin, S1-nya di Jogja. S1 di Jogja. Oke. Terus ketemu istri Ketemu istri di Jogja. di Jogja. Oh, oke. Tapi baru menikah tahun 2018. 2018. Ya. Oke. Berarti sejak zaman S1 kuliah HI, Ya. banyak di BEM, tapi ngapain Mas milih HI Mas kalau boleh tahu? Kalau dari HI, nah ini saya udah mau masuk HI itu sejak tahun 2004 ketika SMP. Pertama karena saya suka SMP? politik, internasional, politik. SMP? Sejak SMP sudah memutuskan untuk cari HI. Jadi ya kampusnya manapun, yang penting HI. Apa Mas dulu yang membuat kepikiran zaman SMP loh Mas? Zaman SMP ini soalnya. Karena saya suka sejarah, saya suka ilmu sosial, saya suka politik. Jadi plus saya juga suka berorganisasi. Oke. Dan Tapi itu, kenapa nggak sejarah aja misalnya? ini menarik karena waktu itu kan ada pilihan ya ketika kita masuk SPMB ya. Pilihan satu saya memang HI, tapi saya pada akhirnya memilihnya tidak jadi sejarah, tidak jadi saya ambil. Saya memilih Oke. pilihan duanya waktu itu komunikasi apa ilmu politik. Sorry. SPMB ini apa Mas? Mungkin SPMB, wah identifikasinya beda ya. Di Jepang umur. Mahasiswa baru dulu di UGM saya ikut namanya UM, ujian masuk oke. UGM. Oke. Itu dulu generasi tahun 2008, 2000. Bahkan umur nih nggak tahu. Makanya beda generasi. Oke. SPMB itu berarti kayak apa? Kayak UGM Kayak gitu. UM UGM cuma nasional. Saya dulu Oke. ikut beberapa tes, tapi yang masuk keterima dulu di UM UGM. SPMB akhirnya nggak jadi saya ikut karena udah keterima di UM UGM. Oh, oke. Tapi nggak daftar selain UGM. Nggak daftar UI, cuma nggak lolos. Politik juga. Ilmu politik juga. Ilmu politik. Oke. Berarti nggak sejarah tapi milih Ilmu politik karena Ilmu saya lebih politik. suka di politik dan politik internasional terutama ya. Di ketika kuliah dulu ya sejarah, pada akhirnya kemudian saya melakukan penelitian sebagai penelitian sejarah itu malah ketika S3. Oh, Jadi oke. pada akhirnya saya melakukan penelitian sejarah, cuma itu ketika S3. Jadi belajar sendiri. Emang dulu pas S1 skripsinya apa Mas? Nah, skripsi S1 saya, nah ini agak melenceng dengan apa yang saya kerjakan sekarang sih. Skripsi Oke. saya tentang Ikhwanul Muslimin. Apa? Ikhwanul Muslimin. Oke, apa Saya itu? menulis skripsi tentang gerakan Ikhwanul Muslimin, Oke. terutama di tahun 2011 sampai 2013 setelah kejatuhan Husni Mubarak. Oke. Jadi di Mesir itu saya sebenarnya dulu inginnya menjadi ahli Timur Tengah sebetulnya dulu.
Jadi Oke. saya meneliti tentang sejarah Ikhwanul Muslimin, terutama kan Ikhwanul Muslimin salah satu gerakan Islam yang bisa dibilang cukup besar di Timur Tengah ya. Mereka Oke. juga punya diaspora, mereka mendominasi dulu pada masanya, pernah mendominasi Mhm. politik Mesir, dan kemudian mendudukan salah satu kadernya menjadi presiden Mesir. Meskipun kemudian akhirnya dikudeta. Siapa Mas Muhammad presiden? Mursi Muhammad Mursi. Oke. sebelum dikudeta oleh presiden Sisi yang sekarang. Nah, saya melihat itu, dan juga ada keterkaitan Ikhwanul Muslimin punya pengaruh dalam banyak gerakan, salah satunya di Indonesia di gerakan Tarbiyah, atau yang kemudian kita kenal sekarang di Partai Keadilan Sejahtera. Oh, Jadi oke. Ikhwanul Muslimin itu punya pengaruh di banyak tempat lain, juga punya punya pengaruh juga. Yang paling kuat di Malaysia, salah satunya sekarang Anwar Ibrahim itu adalah salah satu intelektual yang Malaysia yang awalnya terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Ikhwan. Meskipun dia Hmm. kemudian mengembangkan gerakannya sendiri. Nah, saya tertarik untuk dulu melihat gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah dan di Asia Tenggara, tapi saya fokus pada waktu itu di Ikhwanul Muslimin. Ah, Yang saya lakukan dulu adalah, fokus saya itu di Ikhwanul Muslimin dari ini ya, dulu namanya Arab Spring atau musim semi Arab, ketika oke. Jenderal Husni Mubarak, Aha. mantan penguasa Mesir itu jatuh, Oke. dan kemudian terjadi perdebatan, dan kemudian muncul gerakan-gerakan sosial yang cukup kuat untuk kemudian menggantikan beliau. Itu kayak reformasi di Indonesia atau 94. Coba Oh, oke oke. kalau di Mesir itu terjadi tahun 2010-2011. Nah, saya Oh. melacak sejarah Ikhwan itu dari tahun 2011, setelah setelah Arab Spring, sampai kemudian kudeta tahun 2013. Oh, berarti kala itu waktu skripsian baru banget sebenarnya Baru banget. kejadiannya. Jadi ketika saya mengerjakan skripsi itu, Ikhwanul Muslimin itu sedang naik-naiknya dalam politik Mesir. Makanya Hmm. hampir tiap hari ketika saya nulis skripsi itu, saya membaca online ya, membaca surat kabar Ahram di Mesir, dan membaca Egypt Independent. Jeep? Egypt Oh, Independent. Egypt Egypt Independent. Independent itu Oke. dua koran besar. Kalau Ahram itu selalu perspektif pemerintah, kalau Egypt Independent itu perspektifnya oposisi. Oke, berarti bisa baca Arab, Mas? Kalau Atau membaca gimana? bisa ya, cuma nggak yang kemudian terlalu mendalam ya. Saya menggunakan Oh, wow. Oke. terjemahan untuk kemudian membaca Iya, iya, iya. statement-statementnya. Dulu dulu sangat masif dulu. Dan ketika saya sidang skripsi, Mhm. 1 minggu sebelumnya kudeta. 1 minggu Iya, sebelumnya. Selesai skripsi maksudnya. setelah skripsi. Jadi Sidang. sidang, ketika saya sidang itu satu Mhm. minggu, saya sudah daftar sidang waktu itu sebelumnya. Oke. Tapi seminggu sebelum sidang, nah itu sudah terjadi kudeta Mesir. Oh, Lalu oke kemudian oke. ada tragedi Rabi'ah itu setelah saya skripsi. Jadi itu Ah, memang momen di mana Mesir menjadi sangat panas waktu itu. oke. Oke, kita kembali lagi. Ya. Tadi kan skripsi itu, ya Hmm. kan skripsi. Emang sorry, mau tahu sih, Mas. Kesimpulan skripsinya apa, Mas? Nah, kesimpulan saya itu cukup menarik ya. Jadi Oke. karena saya pada akhirnya kemudian melihat Mhm. bagaimana kemudian Ikhwan itu membangun basis massa, dan bagaimana kemudian Ikhwan di Mesir ya, bagaimana Ikhwan membangun basis massa, dan bagaimana Ikhwan kemudian mencoba untuk merebut kekuasaan. Yang terjadi di Mesir ini agak cukup menarik. Ikhwan itu berhasil membangun basis massa yang cukup kuat, Oke. membangun basis pengajian-pengajian. Kalau di Indonesia menyebutnya Liko, nah itu ada basis-basis Mhm. pengajian Ikhwanul Muslimin. Lalu kemudian menguasai serikat pekerja, menguasai serikat-serikat profesional, serikat Oke. pengacara, serikat pers, terus kemudian membuat beberapa NGO, dan kemudian punya beberapa pengusaha yang cukup besar pada waktu itu. Oke. Salah satunya adalah Khairat Al-Shatir, deputi wakil mursyid am Ikhwanul Muslimin, yang itu adalah pengusaha dan punya cukup banyak dana. Itu terjadi karena sejak tahun 1950 657, Mhm. Ikhwan itu dilarang di Mesir. Jadi organisasi yang terlarang karena mereka pernah terlibat percobaan kudeta terhadap Gamal Abdel Nasir. Lalu kemudian sempat pemimpin-pemimpinnya ditangkap, dan kemudian mereka dilarang untuk masuk ke politik. Mereka dibebaskan pada zaman Anwar Sadat, tapi
kemudian mereka kemudian dibebaskan dalam penjara dan tidak boleh berpolitik. Sehingga kemudian karena Ikhwan nggak boleh berpolitik, maka Ikhwan itu menjadi cukup kuat di Mesir pada waktu itu. Justru malah kalau nggak boleh Karena mereka kemudian tidak bisa kemudian punya partai. Mereka kemudian mengorganisasikan diri mereka, mengorganisasikan kekuatan menjadi seperti ormas. Jadi punya ormas, punya sekolah, lalu kemudian punya kelompok pengajian dan punya serikat pekerja dan punya generasi-generasi muda. Mereka banyak merekrut aktivis-aktivis mahasiswa di Al-Azhar dan Cairo University pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini yang kemudian jadi concern saya di tesis adalah mereka gagal. Tesis di skripsi ya. Skripsi. Di deskripsi saya berargumen bahwa Ikhwan itu kemudian gagal untuk merebut kekuasaan karena mereka tidak bisa bernegosiasi dan berkompromi dengan kekuatan-kekuatan politik lain, terutama kekuatan politik sekuler di Mesir. Karena untuk mereka bisa memenangkan pemilu presiden, tetapi mereka tidak bisa meyakinkan kekuatan oposisi dan kekuatan lain, baik itu kekuatan Nasseris itu nasionalis Mesir mirip dengan PDIP kalau di Indonesia, ataupun kekuatan liberal, kelompok liberal yang dipimpin oleh Muhammad al-Baradei waktu itu di Mesir, itu gagal untuk kemudian meyakinkan mereka, sehingga pada akhirnya kemudian terjadi krisis politik. Nah, krisis politik ini dalam beberapa hal bukan hanya karena mereka diganggu secara politik, tetapi juga karena mereka Ikhwan sendiri tidak bisa berkompromi dalam beberapa hal yang memungkinkan mereka untuk berkuasa lebih besar. Tapi kan terus kejadian tuh kudeta. Nah, kudeta ini hal faktor lain, bahwa kemudian yang kemudian gagal dilakukan oleh Mesir itu adalah membangun profesionalisme militer. Mereka gagal membangun militer yang profesional, yang tidak masuk ke politik. Yang dulu Mesir itu sebetulnya agak mirip dengan Indonesia, karena militer itu punya kekuasaan yang sangat besar. Kalau di Indonesia dulu Orde Baru, Soeharto itu di backup oleh militer. Kalau di Mesir itu yang berkuasa adalah militer angkatan bersenjata. Dulunya dipegang oleh Jenderal Husni Mubarak, dan kemudian setelah itu kemudian Jenderal Mubarak dijatuhkan melalui proses demokratisasi. Nah, proses demokratisasi ini gagal untuk mendisiplinkan militer, sehingga jenderal militer waktu itu di zamannya Ikhwanul Muslimin, yaitu Abdul Fattah As-Sisi, itu akhirnya kemudian tampil untuk kemudian membangun tatanan yang kemudian habis dari krisis tadi. Jadi salah satu alasannya adalah untuk mendisiplinkan semua kekuatan politik supaya kemudian damai. Nah, ini yang kemudian terjadi dengan cara mengambil alih kekuasaan, dan pada akhirnya kan sampai sekarang Jenderal Al-Sisi. Jadi ya itu militer itu gagal kemudian untuk dijadikan sebagai sebuah entitas yang profesional, yang pada akhirnya membuat mereka kemudian menguasai sektor-sektor politik, dan itu sebetulnya membalikkan proses demokratisasi yang ada di Mesir pada waktu itu. Menarik. Nah, itu skripsi saya udah terbitkan di penerbit Basa-Basi di Jogja, terbit tahun 2020 kemarin. Basa-Basi itu apa? Penerbit salah satu penerbit bukan penerbit buku. Jadi buku. Bisa jadi buku. Sudah bisa dicek, silakan dicek, judulnya Dakwah dan Kuasa. Dakwah dan Kuasa. Ya. Tapi kemudian kok bisa sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia, Mas? Nah, itu menarik karena tahun 70-an diaspora Mesir itu kan diasingkan oleh pemerintah Mesir. Ikhwanul Muslimin itu dulu karena mereka gagal mereka pernah terlibat percobaan kudeta tahun 56 kalau tidak salah, melawan Gamal Abdel Nasser. Kemudian tokoh-tokohnya ditangkap setelah gagal, dan kemudian beberapa tokohnya itu kemudian pindah ke negara lain. Salah satunya pindah ke Inggris, pindah ke Arab Saudi. Arab Saudi waktu itu salah satu tokoh yang terkenal adalah Muhammad Qutb, diberikan tempat oleh Raja Faisal kalau tidak salah, Raja Arab Saudi pada waktu itu, dan kemudian pindah ke beberapa negara Eropa untuk kemudian mencari suaka. Juga kemudian pindah ke pindah ke Turki. Dan kemudian akhirnya membangun cabang Ikhwan yang ada di negara-negara tersebut. Tentu mereka kan bisa membangun cabang asalkan tidak mengganggu masyarakat yang ada di sana. Nah, di Malaysia itu agak menarik. Ini bukan bagian dari skripsi saya, tapi yang kemudian saya pelajari adalah
yang kemudian membawa Ikhwanul Muslimin bisa sampai ke Malaysia itu adalah mahasiswa dan orang-orang profesional Malaysia yang ada di Inggris. Salah satunya kemudian membangun basis di Malaysia. Salah satu tokoh muda Malaysia pada waktu itu tahun 70-an namanya adalah Anwar Ibrahim. Nah, yang jadi PM? Yang jadi Perdana Menteri sekarang. Itu dulu beliau adalah ketua dari Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Itu kayak semacam ormas pemuda yang ada di Malaysia. Dulu beberapa tokoh tuanya kemudian bergabung dengan Partai Al-Islam se-Malaysia atau PAS. Dan kemudian Anwar Ibrahim sendiri pada akhirnya tidak masuk PAS, tetapi beliau kemudian masuk ke partai berkuasa pada waktu itu, yaitu UMNO, United Malaysian National Organization kalau tidak salah. Dan kemudian Anwar Ibrahim menjadi Deputi Perdana Menteri sebelum kemudian disingkirkan oleh Mahathir Muhammad. Kalau ke Indonesia sendiri? Nah, kalau Indonesia menarik. Ini ada beberapa kajian yang sebenarnya sudah menulis. Saya tidak menulis ini di skripsi, tetapi di Indonesia banyak disalurkan itu lewat mahasiswa Indonesia yang dulunya belajar di Timur Tengah. Salah satunya di Saudi. Di tahun 70-an 80-an, karena pada tahun 70-an 80-an Soeharto itu kemudian memberikan kesempatan pada beberapa aktivis Muslim melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia itu untuk kemudian menuntut ilmu di Timur Tengah. Beberapa kemudian yang salah satunya yang ada di Arab Saudi, mungkin juga beberapa Syria, itu juga kemudian bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin di Indonesia dan kemudian mendirikan organisasi yang terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin. Salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Hilmi Aminuddin yang kemudian almarhum Kiai Haji Ahmaduddin yang kemudian mendirikan Partai Keadilan Sejahtera. Itu tuh settingnya berarti tahun 1970-an mereka kemudian belajar di Timur Tengah dan kemudian tahun 80-an itu kemudian belajar di Saudi. Ada beberapa orang tokoh lain yang kemudian terpengaruh dan membawa. Dalam beberapa hal juga kalau kita baca tesisnya misalkan Profesor Dr. Amin Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, itu juga dalam beberapa hal juga sangat familiar dengan Ikhwanul Muslimin karena beliau tesis PhD beliau di University of Chicago itu tentang Ikhwanul Muslimin. Dan beliau itu melakukan studi lapangan di Mesir pada masa itu. Studi lapangan di Mesir. Oke, untuk tahu langsung Ikhwanul Muslimin seperti apa. Tapi kan pada waktu itu itu pas tesis atau PhD Amin Rais ya? PhD tesis beliau. Berarti settingnya kan sebelum kudeta. Belum kudeta tahun 81. Tahun 81. Belum ada kudeta itu ya berarti. Beliau melacak sejarah Ikhwanul Muslimin pada waktu itu. Oke. Berarti sampai ke Indonesia karena diaspora sebenarnya. Diaspora mahasiswa, dan ini menunjukkan kalau kita lihat karakter tarbiyah di Indonesia, jamaah tarbiyah Indonesia itu sangat karakternya tanda kutip itu lebih dekat dengan karakter Salafi di Saudi Arabia sebetulnya, walaupun memang ada perbedaan cukup mendasar. Kalau di Malaysia itu karakternya cenderung untuk sedikit lebih liberal, dalam arti mereka kemudian cenderung untuk kemudian lebih kerap dengan ide-ide tentang HAM dan demokrasi, dan kemudian mengartikulasikannya di politik Malaysia. Emang kalau di kita kan ada tumbuh jadi PKS. Ya. Emang kalau di Malaysia ada partai? Kalau di Malaysia ada dua partai yang terinspirasi. Yang pertama adalah PAS, Parti Al-Islam se-Malaysia, dan yang kemudian dibawa oleh Anwar Ibrahim itu adalah PKR atau Parti Keadilan Rakyat. Itu masih ada sampai sekarang? Sekarang jadi partai berkuasa. Partainya Partai Anwar itu ya? Anwar Ibrahim dan Partai PAS itu sekarang menjadi oposisi. Itu menarik dari politik Malaysia karena ada silang sengketa. Namanya politik kan orang bisa menjadi oposisi dalam waktu dekat ya. Tapi dulunya kan sebenarnya satu induk lah, satu induk pemikiran gitu ya. Satu induk. Dan Anwar itu sebenarnya dalam banyak hal itu adalah representasi generasi muda dari aktivis dulu representasi generasi muda yang progresif di Malaysia. Di Malaysia kemudian ada beberapa tokoh terutama di Kedah dan Kelantan itu basisnya PAS. Nah itu adalah generasi tua. Tuh. Tapi
Menarik. ini menjadi dua kelompok besar Muslim yang dalam beberapa hal terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin. Makanya kemudian saya melakukan penelitian dulu tentang Ikhwanul Muslimin untuk kemudian, karena saya agak tertarik dengan itu, meskipun pada akhirnya saya tidak banyak lagi melakukan itu. Saya tetap masih menulis beberapa tentang Islam, tapi tidak tentang gerakan Islam. Oke, menarik. Kita lanjutin lagi. Nah, tadi kan bahas Ikhwanul Muslimin. Itu zaman skripsi. Tesisnya apa, Mas? Kenapa pertama tesisnya? Kenapa UK? Padahal kan ini kenapa nggak milih malahan di kayak Mesir gitu misalkan? Iya. Ngelanjutin zaman ini. Loh, iya kan? Iya. Iya. Karena setelah saya lulus S1, saya bekerja sebagai peneliti di UGM. Saya dulu sempat punya beberapa kantor lah ya, tapi saya lebih banyak sejak tahun 2014. Saya lulus tahun 2013 pertengahan. Oke. In between saya sempat jadi koordinator survei di salah satu lembaga survei nasional di wilayah, lalu kemudian sempat jadi asisten peneliti di beberapa proyek, dan 2014 awal saya direkrut jadi peneliti di studi ASEAN. Otomatis itu pekerjaan yang mengharuskan saya untuk memahami Asia Tenggara dan kemudian belajar lebih banyak tentang politik luar negeri Indonesia. Dan itu sebetulnya juga saya pelajari sebenarnya ketika kuliah, cuma kan tidak saya dalami ketika mengerjakan skripsi. Jadi saya lebih banyak meneliti tentang politik luar negeri Indonesia dan politik Asia Tenggara, regionalisme di Asia Tenggara. Terus kenapa Sheffield? Kenapa UK? UK itu punya kampus yang cukup kuat ya dalam pengembangan teori. Kebetulan saya pikir karena saya sebagai peneliti, saya lebih cenderung untuk belajar aspek-aspek yang lebih teoritis dalam politik internasional, supaya kemudian setelah saya lulus, saya bisa mengembangkan itu dalam riset-riset yang saya kerjakan di kantor. Jadi saya belajar fondasi teorinya, makanya saya riset. Saya ketika S2 saya belajar di studi politik dengan fokus pada metode riset. Sebetulnya. Itu berarti S2 apa sih? Master of Research. Jadi by coursework, cuma lebih banyak course di metodologi. Saya belajar dua belajar metode kualitatif dan belajar metode kuantitatif, belajar philosophy of social research. Dan kemudian saya belajar studi hubungan internasional. Itu kalau boleh tahu zaman ke UK beasiswa, Mas? Beasiswa dulu LPDP. LPDP ya. Tahun 2015. LPDP ke Sheffield. Saya 2014 lolos LPDP. Jadi itu masih awal-awal. Berarti berangkatnya ke UK itu tahun 2015. 2015 ya. 15. 2 tahun ya programnya. Setahun. Karena UK hampir semua setahun. Hampir semua setahun. Dan ini memang kalau setahun itu memang kejar-kejaran ya, dalam arti begitu selesai kuliah nggak ada libur tuh, langsung hari Jumat submission essay, hari Senin masuk lagi. Iya kan. Jadi itu cukup kejar-kejaran. Selesai submission essay terakhir, karena ada dua semester ya. Di habis itu langsung mengerjakan tesis, dan tesis saya 3 bulan. Cepet banget. Nah itu kayak udah baru datang langsung belajar gini nih, baru datang ke kampus udah mikirin pulang, itu makan cuma setahun gitu. Dan kita hari pulang. Ketika sudah sampai ke sana harus memikirkan apa mau tesis tentang apa, karena harus dikumpulkan kan. Dan wajib itu ya. Dan wajib. Tesis itu wajib kalau di Inggris. Bagusnya adalah ketika mau PhD ya lebih gampang sebenarnya. Nah, tadi tesisnya soal apa? Nah, saya menulis tesis ini agak berbeda dengan skripsi, tapi terkait dengan apa yang saya kerjakan di kantor. Karena saya belajar tentang Asia Tenggara. Saya belajar tentang ASEAN. Nah, tadi di pusat studi ASEAN tadi. Jadi saya lebih banyak meneliti tentang ASEAN dulu sebelum saya S2. Nah, ketika saya mengerjakan S2, saya menulis tesis yang agak sedikit teoritis tentang asal usul negara bangsa di Asia Tenggara. Negara bangsa. Ya. Apa itu negara bangsa? Nah, jadi kalau di Indonesia, di Asia Tenggara itu negara-negaranya kan ada Indonesia, Singapura, Malaysia. Ada Thailand. Dan kalau kita perhatikan, semua negara itu lahirnya di waktu yang bisa dibilang hampir bersamaan, yaitu tahun 1945. Kita Indonesia ya. dulu.
lalu ada di Filipina tahun 1946, Oke. lalu ada 50-an untuk Malaysia, Singapura, kecuali Thailand ya, karena Thailand kerajaan sendiri. Lalu kemudian beberapa negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja juga beruntun itu. Dari tahun 40-an, 50-an sampai tahun 60-an, peaknya adalah 80-an. Terakhir dengan dengan Brunei kalau tidak salah. Nah, di negara-negara ini sebetulnya lahir di waktu yang sebetulnya masih ini kan masih tidak lama sebetulnya kan. 45 tahun 1945 itu ya belum satu abad bahkan. Dan Iya, betul. itu berbeda dengan negara-negara lain di belahan dunia yang lain, misalkan di Eropa atau mungkin di Amerika Latin. Amerika Latin mayoritas itu abad ke-19 merdeka. Lalu kemudian di Eropa ya mereka menjadi republik katakanlah itu atau menjadi monarki konstitusional itu tahun let's say abad ke-16, abad ke-17. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang kemudian menjadi faktor penentu utama dari munculnya negara bangsa di Asia Tenggara. Oke. Nah, argumen saya dan ini sebenarnya juga tidak begitu tidak begitu mengejutkan bahwa negara di Asia Tenggara itu lahir karena proses dekolonisasi. Dekolonisasi. Jadi ini adalah negara-negara yang muncul dari kolonialisme. Lalu setelah Perang Dunia Kedua kemudian terjadi proses dekolonisasi. Oke. Lalu kemudian itu melahirkan atau membentuk satu pattern yang kemudian penting dalam politik internasional, yaitu sistem politik internasional berbasis negara bangsa. Dan kalau diperhatikan, sistem politik internasional yang berbasis negara bangsa ini itu berbeda dengan sistem internasional berbasis sebelum tahun 1945 yang berbasis pada kolonialisme. Oke, kolonialisme ini yang dimaksud kan berarti bangsa Eropa. Bangsa Eropa. Gitu kan. Ya. Oke. Kita nggak termasuk kita korbannya. Kita adalah bagian dari koloni. Oh, bagian dari koloni. Sebelumnya kan, sebelum tahun 1945. Oke. Kemudian disebut negara bangsa itu berarti setelah kita kemudian punya konstitusi, kita punya teritori di mana kita berdaulat di dalamnya, dan kita kemudian punya aparatur pemerintahan yang mana kita bisa atur sepenuhnya. Nah, itu yang kemudian fenomena itu yang saya sebut sebagai kedaulatan pasca kolonial. Kedaulatan yang ada di Indonesia itu didefinisikan dan dibentuk itu melalui proses dekolonisasi, dan dalam beberapa hal ada bagian-bagian tertentu, sistem hukum misalkan, sistem politik dalam beberapa hal itu sebetulnya adalah warisan kolonialisme yang kemudian dimodifikasi untuk dalam konteks realitas pasca kolonial. Oh, kayak KUHP mungkin? KUHP itu kan sebetulnya ya banyak pasal-pasal di sana yang adalah warisan Belanda sebetulnya. Dan kemudian kita mengadaptasi bagian-bagian yang kemudian menindas rakyat itu kemudian dihilangkan, lalu kemudian kita come up dengan bagian-bagian lain. Nah, itu argumen saya soal kedaulatan pasca kolonial. Full tesis saya belum publish. Tapi ada satu bagian dari tesis yang kemudian saya terbitkan di satu jurnal di Asian Politics and Policy tahun 2019. Oke. Setelah tesis, setelah studi ya berarti. Studi. Oke. Nah, karena tadi ngomongin bahas atau tesisnya kan emang soal ASEAN nih, negara bangsa atau setelah dekolonisasi tadi kan. Berarti ada ASEAN values dari situ. Nah, ini yang saya sedikit bahas, tapi saya tidak bahas itu mendalam di tesis S2. Saya bahas itu agak sedikit lebih mendalam di tesis S3. Oke. Ya, ketika S2 apa yang disebut oleh ASEAN values dalam beberapa hal, kalau konsisten dengan penjelasan saya sebetulnya adalah bagian dari proses dekolonisasi dan pasca kolonial. Dan beberapa hal Asian values itu bukan identitas yang kemudian muncul melekat di identitas negara bangsa di Asia Tenggara. Yang melekat di identitas negara bangsa itu adalah kedaulatan, non intervensi. Itu identitas yang kemudian muncul. Asian values itu muncul baru sebetulnya tahun 90-an. Oh, baru. Itu tidak semuanya merdeka. Jadi itu sebetulnya istilah yang cukup spesifik
dibikin oleh dua orang, yaitu Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, untuk kemudian menolak demokratisasi, globalisasi, dan HAM di tahun 90-an. Oke, emang settingnya tahun 90-an itu emang ada apa, Mas? Tahun 90-an, Kenapa harus sampai ditolak gitu kenapa ya? kemudian itu ditolak? Karena dulu kan tahun 90-an itu kan ada satu fenomena yang muncul sebelumnya, yaitu jatuhnya Uni Soviet. Dulu dunia itu ada dua kekuatan besar itu yang kemudian saling bertarung, yaitu yang namanya blok Barat, blok kapitalisme liberal Amerika Serikat, dan blok komunisme Soviet. Komunisme itu kemudian runtuh setelah Soviet jatuh tahun 89-90, lalu kemudian beberapa negara eks-komunis seperti Cina, Vietnam itu kemudian membangun apa yang mereka sebut sebagai kapitalisme pasar. Tidak lagi masih secara simbol komunis, tetapi sebetulnya mereka meninggalkan doktrin lama komunisme yang diciptakan dulu oleh Mao Zedong, dan kalau di Vietnam itu adalah Ho Chi Minh. Lalu kemudian tidak ada lagi kekuatan alternatif, lalu kemudian muncul apa yang disebut sebagai globalisasi neoliberal tahun 90-an. Nah, sepakat dengan itu adalah demokratisasi, promosi HAM, bahwa semua negara harus demokratis, tidak boleh ada pemimpin yang bertahun-tahun itu berkuasa dan tidak ada oposisi. Itu salah satu feature utama dari di doktrin tentang demokratisasi dan HAM. Lalu kemudian pengusutan semua masalah pelanggaran HAM. Di Malaysia, di Singapura itu salah satu yang cukup punya kontroversi adalah operasi Cold Store tahun 60-an, di mana kemudian aktivis komunis yang dituduh komunis dulu ditangkap di Singapura. Indonesia tentu saja soal masalah dari Timur sampai kemudian masalah pembantaian komunis tahun 65-66. Nah, itu yang kemudian ditolak oleh pemimpin Asia Tenggara dengan dalih bahwa ini kan kita kan punya Asian values nih, demokrasi dan HAM itu Western values. Itu berarti, sebenarnya. Berarti tadi kita juga termasuk dong Pak Harto? Pak Harto dalam beberapa hal sebenarnya mendukung, terutama soal demokrasi dan HAM ya, meskipun dalam hal ekonomi Soeharto tidak menolak. Tapi kan dalam konteks tadi kan Lee Kuan Yew sama si Mahathir Mohamad, itu kan berarti berkuasanya cukup panjang. Nah, Pak Harto ini kan juga termasuk yang begitu. Kemudian mereka mungkin agak tersinggung gitu sehingga mengidekan atau menginisiasi ide Asian values. Ya, itu sebetulnya ya spesifik di Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad, dan beberapa juga Soeharto sebetulnya. Sebelumnya mereka tidak menggunakan Asian values. Tetapi mereka ya menggunakan istilah kedaulatan. Kalau di Soeharto menyebutnya dalam beberapa hal ya ini cara Jawa, tapi mereka tidak mengidentifikasikan diri dengan Asia sebetulnya. Berarti yang dianggap Asian values hari ini yang lagi viral banget di tengah-tengah masyarakat di Indonesia itu sebenarnya nggak berkesesuaian dengan apa yang dulu sebenarnya terjadi pertama kali diinisiasi itu. Ya, karena sebetulnya Asian values yang kemudian muncul itu sangat spesifik sebetulnya tujuannya, yaitu untuk menolak beberapa ide Barat. Dan itu pun ide-ide Barat yang dilawan atau yang ditolak itu kan cuma demokrasi, HAM, mungkin dalam beberapa hal juga neoliberalisme. Tetapi sebetulnya ada beberapa nilai Barat yang tidak ditolak. Salah satu contohnya misalkan bahwa dengan sistem politik dan hukum di Asia Tenggara itu kan sebetulnya adalah warisan dari negara kolonial sebetulnya, dan tidak dibuang serta-merta. Dan ini yang juga agak sedikit paradoks adalah beberapa sistem politik dan hukum negara kolonial itu justru tetap dipertahankan karena itu membantu pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Soeharto, Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad itu adalah beberapa pemimpin yang menggunakan sistem warisan kolonial itu untuk melanggengkan kekuasaan mereka selama bertahun-tahun. Berarti kayak apa sih nyebut politik dinasti misalkan, itu Asian values sebenarnya
Ya, itu nggak. justru dalam beberapa hal politik dinasti itu adalah sesuatu yang dilawan dan ditolak oleh pemimpin-pemimpin Indonesia setelah di era revolusi kemerdekaan setelah tahun 45. Oke. Karena dinasti-dinasti banyak, misalkan beberapa kesultanan atau beberapa kerajaan kecil di Indonesia itu justru mendukung Belanda. Mereka Oke. apa namanya, tidak ada beberapa seperti Aceh yang kemudian sangat tegas untuk melawan Belanda ya. Oke. Tapi ada beberapa yang kemudian kompromi di beberapa kesultanan itu, kemudian mereka kemudian melawan apa namanya, bukan melawan, sorry, mereka kemudian justru mendorong kemudian orang-orang Belanda untuk kemudian menjadi penasihat misalkan. Hmm. Nah, di sisi lain Belanda juga melanggengkan atau tidak sama sekali menghancurkan kesultanan-kesultanan ini, karena bagi Belanda kesultanan sultan itu asalkan mereka bisa diberikan uang misalkan, bisa Hmm. disuap, itu kemudian justru melanggengkan kolonialisme. Hmm. Makanya dulu ketika tahun revolusi kemerdekaan itu Belanda itu punya negara boneka, yaitu namanya uh, negara Indonesia Serikat, yang mana kemudian mayoritasnya adalah kesultanan-kesultanan yang apa namanya mendukung Belanda pada waktu itu, dan mereka punya privilege zaman Belanda. Hmm. Di sementara pemerintah Republikan yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain-lain itu justru ingin kemudian Indonesia itu menjadi republik. Nah, Oke. ide tentang republik itu adalah ide untuk kemudian menyingkirkan dinasti justru. Ah. Karena semua proses untuk kemudian apa namanya pemilihan presiden itu harus didiskusikan secara demokratis, Hmm. kemudian melalui proses di institusi lembaga, apakah itu di parlemen atau melalui pemilu. Oh, oke, Nah, oke, oke. itulah kenapa kemudian hampir semua kesultanan itu kan kemudian tidak diberikan hak keistimewaan lagi di Indonesia Iya, iya, setelah iya, iya. tahun 49. Oke. Karena ya beberapa kemudian mendukung Belanda, dan kemudian Hmm. pada akhirnya kemudian tidak cocok dengan uh, konstruksi negara Republik Indonesia. Hmm. Nah, Hmm. kecuali satu daerah yang kemudian sampai sekarang menjadi daerah istimewa dan masih punya secara terbatas itu kemudian otoritas, yaitu Jogja. Jogja. Nah, Oh, Jogja itu adalah Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono IX adalah hmm, hmm, hmm. salah satunya yang kemudian memberikan tanahnya untuk kemudian menjadi ibu kota apa namanya Republik Indonesia yang baru Oh, merdeka. oke, oke, oke. Dan yang mendukung Republik adalah Sultan Jogja. Makanya kemudian akhirnya menjadi daerah istimewa Yogyakarta, di mana Hmm. Sultan itu kemudian tetap tetap kemudian mempunyai hak untuk kemudian mengatur kehidupan mereka sendiri. Oke, Sultan Hamengkubuwono IX kan juga apa? Harta, tanah juga ya? Ya, mereka punya ada Sultan Ground, terus ada Pakualaman, Oke. menjadi wakil gubernur Jogja kan, dan itu Hmm. menjadi Pakualaman Ground. Dan pernah jadi ini juga kan? Sultan itu wapres. Betul, Betul jadi ya? wakil presiden zaman Soeharto. Wapres, oke. Dan PNS pertama gitu kalau Ya, nggak salah katanya gitu kan. Jadi ya, ya pengkhususan, pengecualian dan kecualian. pengistimewaan Dan juga. itu terjadi karena memang ya yang mendukung kemudian Republik Indonesia adalah Kesultanan Yogyakarta, dan itu yang kemudian Dan tidak berkompromi dengan Belanda. yang Belanda justru kemudian Sultan kan kemudian melawan Belanda pada waktu itu kan. Belanda kemudian melakukan serangan merebut Jogja, kemudian dilawan balik oleh Sultan. Iya, iya, iya. Jadi kalau kesultanan atau kerajaan yang lain itu punya Ya, kompromi, ya, Jogja ini kan ya, nggak berkompromi sehingga pantaslah untuk ya, disebut sebagai daerah istimewa gitu kan. ya. Jadi oke, ngomongin soal ASEAN values tadi Mas. Sebenarnya berarti oke, bener ya? Bener tuh gini. Akhir-akhir ini kan pada ngomongin ya memang politik dinasti tadi dilawan oleh Amerika Barat Ya, maksudnya kan, betul kan? Dilanggengkan oleh apa? 2+1 boleh satu Mahathir, dua Lee Kuan Yew, yang tiga boleh dibilang Mas Soeharto juga. Soeharto dulu kan hampir ingin kemudian mendudukan putri beliau kan, Oh enggak, oke, iya, itu kan. Mbak Tutut sebagai pengganti Nah, sebelum direformasi tahun 98. oke. Nah, itu kan berarti mungkin representasi untuk mempertahankan dinasti atau boleh dibilang mungkin belum sampai dinasti tapi juga kekuasaan yang panjang itu. Ya, Itulah yang kemudian disebut oleh ketiga pemimpin ini sebagai ASEAN values ya. Asian values. Oke, makanya kalau orang-orang bilang apa misalkan pemimpin terus ngasih ke anaknya dan lain Ya, sebagainya,
terjadi di semua lini ya sebenarnya, nggak cuma, aku rasa nggak cuma di tingkatan pusat, tapi juga kadang ada yang sampai ke desa dan lain sebagainya. Terus itu dianggap sebagai ASEAN values. Ya, padahal sebetulnya ya itu bisa dibilang itu bukan sesuatu yang tahun 45 tahun 49 itu lumrah. Justru itu sesuatu yang dilawan ketika negara Indonesia itu baru berdiri sebetulnya. Dan semestinya setelah reformasi harusnya sudah nggak dilawan lagi sebenarnya. Dilawan lagi karena memang ada orang-orang, karena ya ada banyak orang yang punya privilege dan ingin melanggengkan privilege mereka. Kalau saya lebih melihat sih ada yang kemudian disebut sebagai politik dinasti itu adalah orang-orang yang punya diuntungkan oleh kekuasaan dan ingin melanggengkan kekuasaan mereka. Oke. Iya. Kan ya tentu di negara demokrasi kan nggak mungkin langsung naruh anaknya dan lain sebagainya. Tapi tentu dengan cara-cara demokrasi kan sebenarnya. Artinya kan, maksudnya kan kadang ada orang yang bilang, aduh politik dinasti kan nggak mungkin terjadi di Indonesia, kan kita demokrasi. Ya iya memang kan, karena kan memang kita demokrasi. Cuman kan cara untuk melanggengkan kekuasaan tadi, dan dalam beberapa hal demokrasi itu justru bukan ide barat dalam hal demokrasi itu sebetulnya adalah, kalau di Indonesia ya, itu adalah sistem yang dulunya dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia untuk kemudian membangun alternatif setelah kolonialisme. Ya, jadi untuk sebagai demokrasi itu adalah bagian penting dari proses dekolonisasi sebetulnya. Karena dulunya zaman kolonialisme kan semua pemimpin itu diangkat Belanda. Belanda itu punya gubernur jenderal, itu tidak dipilih. Dipilihnya itu melalui oleh Raja dan Ratu Belanda, gubernur jenderal di Indonesia pada waktu itu kan. Dulu kemudian ada ide untuk kemudian membangun Volksraad atau DPR zaman kolonial, tapi kan sangat terbatas dan itu tidak representatif, diboikot oleh banyak pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta pada waktu itu. Nah itu kemudian makanya demokrasi itu menjadi elemen penting. Ketika kemudian Indonesia merdeka, muncullah yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu DPR pertama yang sebetulnya itu adalah manifestasi dari ide-ide anti kolonial Indonesia terhadap Barat. Dan dulunya pemerintah kolonial Belanda itu tidak anti terhadap politik dinasti karena itu penting bagi kekuasaan mereka. Ya. Kadang tuh ini ya Mas ya, daripada mengganggu rakyat, maksudnya mengkolonialisasi rakyat, mending yang dikolonialisasi itu raja-rajanya aja. Raja-rajanya betul. Jadi effortnya ya effortless lah, lebih effortless lah. Betul. Tinggal disogok lah atau tinggal disogok dan kemudian dikasih kekuasaan dan Belanda waktu itu melakukan apa yang disebut sebagai divide et impera, politik memecah belah dengan cara kemudian beberapa pangeran yang kemudian dekat dengan Belanda kemudian diberikan akses dan diberikan dukungan. Itu terjadi di Banjarmasin. Sultanan Banjar dulu yang harusnya menjadi raja sultan itu adalah Sultan Hidayatullah, itu kemudian dikudeta oleh adik tirinya itu Pangeran Tamjidillah. Karena terjadi itu menyulut terjadi perang Banjar kan pada masa itu. Itu karena adik tiri ya. Adik tirinya adik tirinya kemudian lebih dekat dengan Belanda dan Belanda pemerintah Belanda waktu itu mendukung untuk kemudian Pangeran Tamjid, dan itu juga sangat terkait dengan apa yang kemudian terjadi di zaman kolonial zaman dulu di Kalimantan, yaitu tambang batu bara. Karena Belanda dulu punya kepentingan untuk kemudian membuka lahan pertambangan di daerah Pengaron di Kabupaten Banjar. Nah, tambang itu kemudian tidak disetujui oleh Sultan Hidayatullah karena tidak banyak kemudian memberikan dampak positif terhadap rakyat di Sultanan Banjar pada zaman dulu kan petani lada dulunya, lalu kemudian menjadi bercocok tanam hidupnya. Dulu Banjarmasin itu abad ke-16 dan abad ke-17 itu adalah penghasil lada terbesar, bisa dibilang di Asia Tenggara. Lalu kemudian ketika lada itu kemudian sudah mulai udah mulai menurun, lalu muncullah tambang. Nah, tambang itu yang buka Belanda. Dan mereka butuh konsesi itu. Oke. Berarti tambang itu adanya sejak zaman Belanda dulu ya? Sudah ada. Bukan baru-baru aja, tapi baru-baru ada. Dari zaman dulu ada. Iya. Dikeruknya, maksudnya kan kita selama ini, atau mungkin saya sendiri selama ini taunya kan dikeruknya itu kayak pertanian, ladang gitu-gitu kan. Ternyata tambang juga ya.
tambang juga, dan tambang itu adalah salah satu, dulu ada dua moda ekstraktif atau moda industri yang mengeruk sumber daya alam yang diperkenalkan oleh Belanda, Oke. yaitu perkebunan, Oke. dan yang kedua adalah pertambangan. Oh, wow, oke. Oleh karena itulah salah satu strategi Soekarno dulu tahun 50-an 60-an itu adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang, batu bara juga minyak dalam beberapa hal itu kemudian mau dinasionalisasi oleh Soekarno karena dulunya itu dikuasai oleh perusahaan Belanda dan Inggris, dan kemudian ada perusahaan Inggris juga, perusahaan Amerika habis itu kemudian muncul. Oke. Amerika Freeport kayak gitu ya. Ya, Freeport kan baru setelah zaman Orde Baru kan sebetulnya. Oh, baru iya. muncul. Oke, balik lagi. Tadi kita habis bahas Asian values yang mana itu sebenarnya dikerucutkan oleh Mas Umar waktu S2 ya. Ya. Mulai fokus awalnya kan tadi S1-nya Mesir, bahas soal Mesir maksudnya. Ya. Terus kemudian S2-nya mulai agak geser dikit nih Ya. ke ASEAN gitu kan. Terus kita tadi udah bahas Asian values. Sekarang S3-nya Ya. di mana dan apa ini ya? Membidangi apa kemudian? Nah, saya masih setia dengan studi hubungan internasional. Oke. Dan sebenarnya dulu ketika saya mau masuk S3, saya sebenarnya niatnya adalah melanjutkan penelitian saya ketika S2, karena dulu kan cuma setahun ya S2, dan ketika nulis tesis itu agak terburu-buru, cuma 3 bulan. Oke, belum puas nih kayaknya nih. Belum puas. Jadi ketika saya balik kemudian dulu kembali ke kantor lama saya di Ascent Study Center. Oke, oh berarti setelah lulus S2 Ya. balik dulu ke Indonesia, Balik ke Indonesia. studi ASEAN. Iya. Oke. Lalu kemudian saya di ASC, cuma waktu itu kan saya kan sudah harus mulai mengerucutkan karir kan, dan kemudian saya sadar ya untuk menjadi peneliti memang lisensinya itu harus S3. Ya. Ini berbeda dengan teman-teman di bidang ilmu yang bidang profesi lain ya. Oke. Karena memang harus punya pertama harus punya tesis, harus punya S3, dan yang kedua adalah punya portofolio riset. Jadi sembari waktu itu saya mengerjakan beberapa kerjaan di penelitian di kantor. Oke. Waktu itu saya ngerjain sekitar 5-6 proyek penelitian setahun itu. Oh, proyeknya penelitian ya. Ya, proyek kan lebih baik penelitian. Oke. Nggak ngajar pada waktu itu. Dulu sempat mau ngajar, cuma nggak lolos waktu itu. Oke. Jadi yang dapat kemudian adalah S3. Jadi ketika saya di kantor, saya menyiapkan proposal riset. Oke. Sebenarnya proposal riset yang saya siapkan itu sudah saya tulis dulu, karena ketika saya menulis saya kuliah S2. Oke. Salah satu mata kuliahnya itu adalah Philosophy of Social Research, dan tugasnya adalah membuat proposal penelitian. Oke. Nah, itu yang kemudian saya kembangkan untuk PhD. Oke. Lalu PhD-nya ke beberapa tempat waktu itu, tapi proposalnya diajukan ke beberapa tempat. ya proposal saya ajukan beberapa Akhirnya tempat. Yang kemudian ada beberapa kampus yang oke, tetapi yang kemudian ngasih LOE dan kemudian sekalian dengan beasiswa itu adalah UQ. Oke, beasiswanya apa Mas? Saya research training program di RTP. Oke, berarti Di beasiswa kampus itu pun saya juga awalnya nggak tahu ada beasiswa itu, karena saya kan dulu hanya mendaftar untuk S3 kan, ketika Cari sudah dapat, LOE aja cari sebenarnya. LOE aja, dan kemudian ketika ternyata daftarnya gampang, cuma diklik tanda checklist aja. no aja gitu Mau ya. dikonsider untuk beasiswa atau tidak? Saya tulis yes lah, karena saya mencari beasiswa. Dan dapat. Dan alhamdulillah dapat. Saya juga kaget waktu itu, karena ketika dapat, sedikit cerita personal, ketika saya dapat itu saya sedang conference di Swedia pada waktu itu. Oke. Itu waktu itu masih agak jet lag ya, jadi jam 3 itu kebangun. Oke. Lalu jam 4 lihat-lihat HP, loh kok tiba-tiba ada LOE muncul. Dan oke. itu dalam 3 bulan harus segera S3. Oke, singkat kata saya kemudian S3 setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Lalu kemudian di sini saya menulis tesis. Nah, oleh supervisor saya ketika sampai ke sini dibilang kayaknya kita perlu kemudian memperluas tema. Jadi, Memperluas. ya, karena dia pengen risetnya theoretically ambitious, dan yang kedua dia pengen ini menjadi draft pertama dari buku yang akan saya tulis. Saya sedang menyiapkan proposal untuk buku. Kemarin baru saja ditolak oleh satu penerbit. Jadi saya masih mengerjakan ulang proposal bukunya. Oke. Saya submit, insya Allah kalau nggak malam ini mungkin besok. Berarti diperluas dari zaman S2 Dari dulu. zaman S2. Nah, akhirnya saya menulis tesis, dan itu kemudian saya pertahankan di akhir tahun pertama, itu tentang the idea of Asia in world politics. Kalau di tesis kedua saya melihat
sejarah ASEAN Asia itu S2. Tenggara dalam banyak hal. Oke, sekarang Sekarang saya melihat bagaimana ide tentang Asia itu kemudian muncul. Asianya, jadi istilah Asianya. oke, oke, oke. Karena sebenarnya kalau dalam beberapa hal Asia itu kan bukan sesuatu hal yang kita terima begitu saja. Itu Asia, oke. konstruksi geografis. Oke. Kalau saya melihat membacanya sebagai konstruksi sosiogeografis. Oke. Karena ide tentang Asia itu diciptakan oleh ahli-ahli geografi sebetulnya awalnya kan, dan saya melacak. Menarik. Nah, ini Contoh-contoh yang siapa? kemudian saya melacak. Saya melacakkan dari zaman Yunani kuno Oke. dulu, yang kemudian membangun ide persepsi barat tentang Asia. Berarti apa yang dilihat peta-peta gitu? Peta. Mereka menuliskan Asia gitu. Mereka menulis Asia Oh, dan itu diterjemahkan kemudian ke bahasa Mandarin dulu oleh geografer Cina, geografer kalau tidak salah di dinasti Ming oke. tahun abad ke-16, abad ke-17 kalau saya tidak salah ingat. Dan kemudian diadopsi menjadi sebuah ide yang kemudian kita kenal luas sekarang ini oleh Jepang. Jadi oke. ide tentang Asia itu ide yang sebetulnya adalah dulunya diciptakan oleh ahli-ahli geografi Yunani, terus kemudian diwariskan ke ahli-ahli geografi Romawi zaman dulu untuk kemudian menjelaskan tentang benua yang ada di sebelah timur Eropa. Oke. Dan itu tidak hanya sebelah timur, tetapi cara mereka menggambarkan Asia itu sebetulnya adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang istilahnya dianggap asing Oh, oke. dari Barat. Tidak hanya dianggap asing ya, dan beberapa waktu juga dianggap sebagai musuh. Oke, soalnya kan sebenarnya kalau dari daratan ya banyak juga daratan yang nyatu sama Betul. Eropa kan? Makanya kenapa puzzle-nya kemudian adalah kenapa kemudian batas Asia itu kan jelas ya, Selat Bosphorus di yang batas memisahkan antara Turki dengan kemudian Eropa. Tetapi itu tidak hanya itu, tidak hanya Selat Bosphorus dan Laut Mediterranean, tetapi juga pegunungan Ural. Oke. Kenapa kemudian batasnya adalah daratan? Nah, dan itu ternyata sangat terkait dengan bagaimana kemudian si orang-orang geografer Barat Oke. itu kemudian memandang Rusia zaman dulu. Dan ini kita harus memahami bahwa geografer, orang-orang ahli geografi zaman dulu itu bukan orang yang hanya belajar geografi. Mereka tuh punya prakonsepsi tentang peradaban, Oke. prakonsepsi tentang budaya, dan prakonsepsi politik dalam banyak hal. Salah satunya ada yang kemudian digambarkan, saya ada satu orang penulis, misalkan yang kalau tidak salah Eratosthenes, seorang ahli geografi Yunani. Dan mereka sebetulnya ketika dia meletakkan Asia, yang dia sebut adalah Turki aja. dan Persia. Oke, daerah situ aja berarti. Ya, daerah situ aja, karena itu daerah yang mereka pahami sebagai Asia. Dan kenapa kemudian Turki dan Persia pada waktu itu? Turki dan Persia waktu itu perang melawan Yunani. Ada invasi Persia. Kalau ada film yang namanya 300, nah itu kan jelaskan ada Raja Xerxes dari Persia yang kemudian sampai ke ke Rusia, dan kemudian itu dibalikkan. Nah, lalu ada, kalau salah satu mitologi Yunani, ada di filmnya juga namanya Troy. Troya itu sebetulnya Turki. Dan ketika di kitab namanya Iliad, di Iliad itu ya yang disebut sebagai Asia itu salah satu kitab yang bisa dibilang pertama. Mungkin ada beberapa yang lain, tapi itu salah satu yang pertama untuk menjelaskan Asia. Adalah yang disebut sebagai Asia itu adalah dataran Asia yang ada di daerah timurnya Eropa. Ya, di daerah timur Eropa atau di Turki waktu itu. Dan Troya itu kan sebetulnya adalah invasi Yunani atas Turki sebetulnya. Itu kan personifikasi dari Asia, dan sebetulnya itu menunjukkan bahwa saya kemudian berkesimpulan bahwa yang namanya Asia dulu adalah the otherness of Europe. Sesuatu yang asing, sesuatu yang
apa namanya harusnya dibatasi, di garis batas dari Eropa, karena mereka menganggap bahwa Eropa itu udah superior, Barat itu udah Iya, superior, iya, iya. dan kemudian Asia itu adalah inferior. Nah, Oke. jadi Asia itu sebagai secara geografer untuk kemudian mendefinisikan superioritas Eropa sebetulnya, Oke, dan itu oke. menjadi Menarik, dasar menarik. bagi kolonisasi. Oleh bangsa Barat Eropa itu Ya, sendiri. itu Oke, oke. ide tentang Asia itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses kolonialisme itu terbentuk. Dan itu Ah, menjustifikasi apa kolonialisme. Dulu sempat juga ada interpretasi lain mhm, yang mhm. kemudian meletakkan Asia itu sebagai di dalam konteks Yerusalem. Oke. Karena waktu itu adalah Yerusalem itu adalah the lost town, Ya, The sesuatu Lost yang apa City. kota yang kemudian the lost city, Heeh, heeh. kota yang kemudian diambil oleh apa namanya oleh orang Islam, dan Ah, otherness dari personifikasi Asia dalam masa mereka adalah orang-orang Muslim. Itu ah. kemudian yang muncul dalam geografer yang hidup dalam masa perang salib. Jadi Hmm. cara mereka ada satu peta zaman perang salib itu, peta abad pertengahan Oke, itu yang membagi dunia itu menjadi tiga: Asia, Eropa, dan Afrika. oke, Batasnya itu adalah Yerusalem. oke. Imajinasi tentang Yerusalem sebagai sebuah bagian dari peradaban Barat yang harus diambil itu kemudian menjadi faktor yang menjustifikasi Ah, ide tentang Asia zaman dulu. oke, Nah, oke, oke. itu ide yang pertama yang saya lihat, itu ide Barat tentang Asia. Mhm. Saya kemudian melihat bagaimana ide Asiat itu kemudian dimunculkan. Nah, itu di abad 19 Oke. oleh kekuatan lain. Dan ini sebenarnya untuk melawan kolonialisme Barat, yaitu oleh orang-orang Jepang. Oh gitu, oke, Ya, oke, karena orang-orang Jepang melihat, dan ini yang kemudian kemudian disebut sebagai Pan-Asianisme, oke, itu bahwa Asia itu adalah mereka berangkat dari konsepsi bahwa Asia itu berbeda dengan Barat. Jadi oke. distinction atau pembedaan Asia dan Barat itu menjadi cukup kuat. Tapi mereka melihat bahwa Asia, regardless of race, Mhm, mhm. regardless of apa namanya culture, ethnicity, Oke, itu sebenarnya dibangun punya satu kesamaan, yaitu kesamaan peradaban. oke. Peradaban seperti apa Mas itu? Jadi peradaban di mana kemudian peradaban satu itu diikat oleh kegemilangan masa lalu. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua itu adalah unity of race, Mhm, mhm. racial unity. Mereka, kalau orang-orang Jepang itu melihatnya ras kuning. Dan Oke. yang ketiga adalah kesamaan nasib under colonialism. Ah, Dan ini yang berbeda dengan Asian values ya. Kalau Pan-Asianisme ini justru dalam hal melawan kolonialisme untuk kemudian menunjukkan bahwa Asia itu bisa bangkit. Nah, I see, I see, I see. ide ini kemudian populer dan kemudian mengilhami gerakan-gerakan anti kolonialisme di Asia, termasuk salah satunya di Indonesia itu setelah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Oke. Ya, Itu perang apa itu Mas? itu perang waktu itu Jepang Bukan PD1 ya? Bukan ya? bukan sebelumnya, jauh Sebelumnya. sebelumnya. Jadi Jepang itu kan dulunya sangat terisolasi ya, Oke. sangat apa namanya isolasionis, menutup diri dari luar. Lalu terjadi reformasi Meiji, di Oke. mana kemudian orang-orang Jepang itu mulai membuka diri dan kemudian mulai mengirim intelektual terbaik mereka ke Barat, Hmm. belajar di Perancis terutama. Makanya kemudian hukum Jepang itu dalam banyak hal mengikuti Perancis sebetulnya. Ah. Itu ada salah satu bagian dari itu. Lalu kemudian ada beberapa hal lain di mana kemudian Jepang itu dulu mencoba untuk masuk menjadi family of civilized nationsnya Hmm. Eropa. Lalu kemudian Jepang tahun 1895 menganeksasi Taiwan. Di tahun 1895 tahun 1896 perang dengan Cina waktu itu, Mhm. dan kemudian tahun 1905 itu terjadi perang antara angkatan laut Jepang dan Rusia. Hmm. Nah, dengan Rusia sebelum komunis ya, zaman Ya. Rusia Tsar. Dan itu kemudian menang. Dan Oke. itu kemenangan orang-orang non Barat pertama atas negara Barat. Lalu kemudian itu mengilhami banyak Ah. orang. Yosef Rizal, Iya, saya bukan hanya Yosef Rizal. Yosef Rizal terhilami dari perang Jepang atas Cina. Tapi yang itu menghilami dalam banyak hal Soekarno. Soekarno itu dalam pamfletnya apa di tahun 1928 itu dengan sangat bangga menyebut bahwa kemenangan Jepang atas Rusia itu adalah penanda bahwa kebangkitan Asia. Nah, Oke. itu gagasan tentang kebangkitan Asia itu yang kemudian mengilhami proses dekolonisasi
lalu kemudian menghadapi gerakan-gerakan anti kolonial, dan kemudian membuat Jepang ketika kemudian memperluas wilayah masa Perang Dunia Kedua itu diterima oleh negara-negara Asia, pemimpin anti kolonial Asia. Lalu kemudian karena promisnya, berjanji Jepang pada waktu itu adalah membebaskan negara-negara Asia dari kolonialisme. Oke. Itu pertama kali disebut macan Asia itu karena itu juga atau bukan? Itu istilah yang lain, tetapi Jepang itu dulu punya ide yang namanya Asia Timur Raya. Asia Timur Nah, Raya. itu dulu yang dikembangkan oleh Jepang. Oke. Berarti Asia ini pertama kali konsep yang diusung sama para geografer Yunani gitu untuk memisahkan awalnya. Ya. Apa yang mereka musuhi atau apa yang mereka coba kerdilkan ya. Gitu kan, karena mereka merasa superior, terus kemudian mereka merasa ada bangsa lain yang lebih inferior, kemudian itu disebutlah sebagai Asia. Dan uniknya malah sama geografer itu. Oleh orang geografer Jepang. Pertama kalinya tadi yang mana nih? Yang pertama kali tadi yang Asia, penamaan Asia. Penamaan Asia itu oleh orang Yunani. Ya kan, terus habis itu ada nama Asia, terus kemudian ada Jepang di situ. Ya, betul. Jepang itu dia menunjukkan apa? Bahwa Asia itu bisa bangkit, boleh dibilang gitu. Wah, oke, Asia bisa bangkit. Terus setelah itu barulah ada Asian Values. Jadi sebenarnya Asian Values itu baru-baru ini. Sebelumnya ada konsepsi Asia dulu tadi. Asia Timur Raya. Asia Timur Raya. Wah, oke. Menarik. Tapi gini Mas, selama studi di sini, berarti kan studi sejak tahun berapa Mas? Saya 2018 masuk, lalu lulus 2022. Oke, karena sekarang 2024, selama 2 tahun ini ngapain Saya aja? mengajar di sini dengan kapasitas sebagai dosen kontrak sebetulnya. Oke. Jadi saya mengajar beberapa mata kuliah, lebih banyak di mata kuliah teori hubungan internasional, teori politik, dan beberapa juga studi konflik dan perdamaian. Oke, kalau apa? Organisasi mungkin ada yang diikuti di sini atau Di mana? atau ngajar aja di selama Kalau di sini, di Sambi. Jadi kebetulan saya di sini aktif di 2 organisasi utamanya. Oke. Saya di Muhammadiyah Ranting Istimewa di Queensland. Saya ikut masuk yang salah satu yang ikut mendirikan Muhammadiyah Ranting di sini tahun 2018. Oke. Lalu kemudian tahun 2020 saya menjadi ketua ranting karena ketua ranting yang sebelumnya pulang Oke. zaman pandemi. Lalu kemudian saya aktif juga di Indonesian Islamic Society of Brisbane di ISB. Itu organisasi masyarakat Muslim tertua di Southeast Queensland. Tahun awalnya saya masuk ya sebagai panitia Ramadan, lalu kemudian juga dulunya ya sempat aktif di beberapa kegiatan jadi pengurus. Lalu kemudian tahun 2022 saya diminta jadi penasehat, lalu 2023 jadi presiden. Oh, oke, menarik. Tapi ISB ini tertua itu emang sejak tahun kapan, Mas? Sejak tahun 1975. Jadi didirikan dulu organisasi masyarakat Muslim di Queensland. Itu namanya organisasi yang tertua itu namanya Perhimpunan Indonesia Queensland atau PIQ. Ya, itu dulu beberapa orang sebetulnya. Cuma kan itu kan umum ya. Nah, beberapa yang Muslim kemudian ikut bikin satu organisasi yang terpisah untuk kemudian keperluannya dulu pengajian, terus kemudian silaturahmi. Waktu itu didirikan oleh Pak Iman Partorejo. Dulu beliau guru bahasa Indonesia di University of Queensland, dan beliau juga sempat mengajar di satu sekolah swasta di sini. Beliau masih sugeng, Mas? Masih hidup, alhamdulillah, 92 tahun kalau tidak salah umur beliau. Ya memang kondisi beliau ini ya karena sudah sepuh ya. Tapi alhamdulillah tuh masih, kalau kita silaturahim ke beliau itu masih kuat ingatan beliau, masih senang untuk kemudian bertemu dengan masyarakat. Berarti sejak 1975. 1975. Dulu waktu itu salah satu yang menghidupkan itu ada 2 orang lain. Selain beliau itu ada satu dosen di Indonesia, satu tokoh muslim juga, mantan ketua umum PBHMI yang namanya Profesor Deli Arlur. Itu beliau dulu salah satu tokoh, beliau salah satu murid dari Muhammad Natsir di Dewan Dakwah, dan kemudian tahun 70-an beliau dulu mengkritik Orde Baru dan kemudian akhirnya pindah ke Australia. Dulu awalnya
jadi visiting fellow di Australian National University di Canberra, lalu kemudian menjadi dosen di sini mengajar selama 5 tahun di Griffith University. Tuh, Oke, oke, satu lagi saya agak lupa namanya, mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga, Oke. yang beliau dulu master di sini. Jadi beliau ada 2 orang itu, beliau yang satu menghidupkan ahli syariah beliau. Oke, ISB. Kalau ISB kegiatan apa aja Mas? Kalau ISB itu kegiatannya ya sebagaimana kegiatan ini ya, organisasi masyarakat Indonesia di luar negeri ya, pengajian itu sudah paling penting. Oke. Lalu kemudian kegiatan Ramadan itu yang paling besar. Kita punya semarak Ramadan di Brisbane, dan kemarin baru saja ada kegiatan Idul Adha untuk menyebarkan daging kurban dan memfasilitasi kurban untuk masyarakat Indonesia. Jadi aktivitasnya ya tidak jauh-jauh dari 3 hal itu. Tapi kita punya 2 kegiatan lain. Oke. Yang pertama adalah kita punya program anak asuh untuk kemudian menyalurkan dana bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan bantuan. Oke. Ada sekitar penerima manfaat sekitar 100 sekarang 25 penerima manfaat di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke. Lalu kemudian itu setiap 3 bulan sekali, setiap term kita berikan santunan untuk beasiswa untuk menopang studi mereka. Oke. Nah, lalu kita juga punya TPA untuk pendidikan anak-anak itu di Masjid West End setiap hari Sabtu, setiap term kita ada TPA. Oh, oke. Kalau anak asuh itu biasa umur berapa sampai berapa, Mas? Ada dari SMP, SD, SMP, SMA, ada yang dari perguruan tinggi juga. Oh, oke. Tapi 25 jumlahnya- orang itu ya? Ya, ada 25 orang. Dari mana? Paling ujung Ujung itu mana? di Aceh ada, Oke. sama Papua juga ada. Wus. Aceh ada, Papua ada. Iya. Oke. Jadi basically kita bantu funding gitu. Bantu ya funding untuk kemudian membantu studi mereka lah. Itu udah ada sejak kapan, Mas? Sejak Program anak 10 asuh. tahun yang lalu. Sejak tahun 14 kalau tidak salah, 13 atau 14 saya agak lupa. Oke. TPA itu sejak lebih awal, kalau tidak salah 2010. Oh, oke, udah Ya. lama juga ya sebenarnya. Sudah cukup lama. Alhamdulillah masih jalan. TPA. Kalau TPA berarti apa? Anak-anak targetnya apa? Anak-anak asli Australia atau anak siapa? Targetnya sebenarnya adalah anak dari warga Indonesia yang ada di Brisbane ya sebetulnya. Oh, oke. Biasanya kan ada yang mungkin ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia atau orang Sebaliknya. sebaliknya. Nah, itu juga ada yang menjadi siswa. Oke, berarti sebenarnya secara umum kegiatannya ISB itu targetnya Ya. adalah untuk orang-orang Indonesia yang ada Ya. di sini biar apa ya? Biar nggak homesick juga kali ya, biar ngerasain vibes-nya. Misalkan Ramadan ada apa tadi? Serambi ya singkatannya. Semangat Ramadan di Brisbane, macam-macam kegiatannya itu. Ya kan? Itu biar apa? Menyemarakkan Ramadan sambil mengumpulkan kembali gathering orang-orang Indonesia. Betul. Biar nggak apa ya? Biar di sini tuh ngerasain juga vibes yang ada di Indonesia gitu. Betul. Bahkan ada manasik haji juga kita. Oke, manasik Ya. haji. Buat siapa? Buat Buat anak-anak? anak-anak. Oke, wow. Ya, mungkin mereka mau naik haji ke depan kita nggak tahu, tapi kita memberikan haji ya kepada Iya, anak-anak. Oke, iya emang manasik haji biasanya banyak sih program buat anak-anak kan. Itu berarti rangkaian termasuk pas kurban ya berarti ya. Ya, kegiatan satu paket dengan kegiatan kurban. Oke, emang kalau kurban sendiri kita motong atau Nah, kita di sini nggak motong. Oke. Jadi yang kita lakukan di sini adalah membayar istilahnya ke sejumlah uang jelas, Oke. dan kita mempercayakan ke salah satu butcher halal, tukang daging halal yang ada di sini. Tentunya harganya kan juga kalau kita kolektif akan ada harga yang lebih murah, sedikit lebih murah, dan kemudian itu mereka akan memproses atau memotong kurban sesuai dengan standar mereka, karena di sini kan pemotongan hewan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita Oke. harus mengikuti prosedur yang ada di Australia, terutama berarti- terkait dengan safety. Oh, ada lisensi, Ada sertifikasi lisensi gitu ya ada buat sertifikasi untuk butcher, asalkan mereka halal. Nah, kita percayakan ke mereka kemudian akan memotong dan membagikan dagingnya. Itu sudah dalam bentuk potongan itu. Oke. Jadi kita tinggal membagikan potongan-potongan itu, kemudian kita sebarkan baik itu ke sohibul kurban ataupun ke orang Indonesia yang membutuhkan. Kalau kemarin berapa? Ini baru kan berarti? Baru tahun Itu ini. berapa sohibul? Ada Berapa penerima juga? Alhamdulillah tahun ini ada sekitar 17 sohibul kurban. Kita ada sekitar 164 bungkus, 164 bungkus yang kemudian kita salurkan. Itu karena kan kalau di sini nggak bisa ya disalurkan, atau kita kan nggak melihat di sini ada
fakir miskin Ya, atau gitu betul. kan. Emang biasanya targetnya siapa kalau Targetnya adalah kita buka untuk warga Indonesia ya. Oke. Dan apa namanya, kita juga di sini kita target ke beberapa lokasi, nggak hanya di Brisbane. Kita menyebarkan ke Caboolture. Oke. Itu juga salah satu desa lah di sekitar 40-50 kilo dari Brisbane. Oke. Lalu kita juga sebarkan ke teman-teman mahasiswa, ke teman-teman WHV, Working Holiday Visa, dan kebetulan kepada warga negara Indonesia yang lain. Jadi kita ada 5 titik menyebarkan tahun ini. Wah, 17 sohibul itu berarti ada yang sapi, Ada yang sapi, ada yang kambing. domba, ada yang kambing. Oke, ada 3 ya berarti Ada ya. 3 jenis. Sapi, domba, kambing. Oke. Dan itu menjadi 100 berapa tuh? 160. 164 bungkus. 64 bungkus. Oke, berarti tugasnya ISB adalah membagikan membantu distribusi. Membantu distribusi. Membantu Betul. distribusi itu ke banyak tempat, ada banyak 5 tempat. titik tadi ya. Betul. Oke, berarti tadi ada Ramadan, ya ada pengajian. Ya. Pengajian rutin berarti di luar Ramadan ini maksudnya ya. Ya, kita punya pengajian keliling ke rumah-rumah warga Indonesia. Oke. Terus setelah itu ada kurban. Kurban sendiri ada manasik, ada Ya. distribusi. Ya, dan kemudian ada tasyakuran untuk mengundang Tasyakuran. penceramah. Untuk Berarti kemudian kita sebetulnya itu adalah cara untuk kemudian memasak daging kurban kan. ya, Jadi ya. sebagian daging kurban juga kita masak dan kita kemudian bagikan sudah dimasak ke warga Indonesia yang lain di sini. Oke. Emang kalau selama Ramadan ya Mas ya, ini kurban kan tadi udah Ya. banyak tuh kegiatan. Kalau Ramadan sendiri apa kegiatan? Kalau Ramadan kita punya buka puasa bersama di 3 kampus besar di sini. Oke. Di UQ, di Queensland University of Technology atau QT, lalu ada di Griffith University. Itu kita ada sekitar 200 sampai 400 yang hadir biasanya di kampus-kampus ini. Oke. Lalu kemudian kita ada halal bihalal. Lalu setelah selain itu kita juga ada berbuka puasa dengan warga lokal di masjid, di salah satu masjid di sini. Lalu ada kegiatan tarawih keliling. Jadi kita memfasilitasi tarawih. Karena kan kalau di sini kan tarawihnya 1 juz ya, panjang. Ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang kerja malam misalkan, Ya. lalu ada yang misalkan ingin kayak di Indonesia. Nah, kita juga memfasilitasi, kita hadirkan orang kemudian untuk dari kegiatan buka bersama sampai kemudian tarawih dan kemudian kegiatan ceramah. Itu juga ustadznya kita alhamdulillah tahun ini bekerja sama dengan Dompet Duafa, dengan PCINU ANZ, dengan Muhammadiyah juga, dan kita juga bekerja sama dengan di sini juga ada kebetulan Masjid Indonesia namanya IMCQ. Oke. Nah, kita juga kerjasama dengan teman-teman IMCQ untuk kemudian menghadirkan penceramah. Oke. Berarti sebenarnya ISB ini juga bekerja sama juga ya, Ya, sama betul. organisasi-organisasi setempat ya. Betul. Oke, ada apa tadi? IMCQ, Dompet Duafa, Dompet Duafa, Muhammadiyah NU, juga Muhammadiyah ya. dan NU. Oke. Nah, kalau tadi makanan kan banyak banget berarti kebutuhannya waktu Iya. Ramadan. Masak sendiri? Nah, atau- ini kita gotong royong. Jadi ini Oke. juga salah satu ciri khas orang Indonesia kan adalah kita Oke. nyediain sendiri, mostly itu gotong royong. Jadi kita buka pengumuman ke ibu-ibu, ayo ibu-ibu kita perlu nih sekitar 400. Oke. Adakah yang kemudian tertarik untuk menyediakan makanan? Ibu-ibu ternyata di sini banyak yang kemudian membantu untuk kemudian antusias masak. ya, Ada juga di sini warga Indonesia punya usaha. Ya udah kita tanya apakah ingin menyumbang. Oh, Ada yang oke. punya rumah makan di sini kan. Alhamdulillah juga menyumbang. Berarti kayak apa? Shalom, Shalom, ada sendok garpu. sendok garpu gitu-gitu. Terus ada Tuya Taste di sini bakso. Ya alhamdulillah Benar. lumayan meringankan beban di ISB kan. Ciri khas Kalau banget. yang lain kita juga ada yang pesen untuk dengan masyarakat lokal kan, karena mungkin soal selera ya. Ya udah Iya. kita pesan aja biryani. Kalau di sini kan ya orang Indonesia kan nggak ada yang bisa masak ya. Kita Iya. pesan ke orang yang kemudian bisa masak biryani. Ciri khasnya gotong royong banget Iya. ya. Kalau 400 tuh banyak banget, itu di Indo aja banyak. Oh apalagi iya. di sini. Ya, Soalnya kan kayaknya nggak bisa sembarangan juga kan kita Betul. masak atau apa kayak betul. sama kayak Bacer tadi juga butuh license apa dan Ya, sebagainya kan ribet betul. juga kalau misalkan sebanyak itu kita masak sendiri, apalagi strict juga ininya rulesnya di sini. Betul. Dan itu kan ya kita di gotong royong lah ya, dan kemudian kita juga ada sampai sholat tarawih itu ketika buka puasa bersama. Oke, itu kan berarti pakai beberapa kampus ya, UQ, QT, Griffith. Ya, betul. Berarti
apa kita punya perwakilan gitu di Kita kerjasama dengan PPI di sini untuk di PPI masing-masing kita dengan PPI Queensland dengan acara dengan PPI kampus juga kita kerjasama. Oh, oke, ada PPI Queensland, terus habis itu ada PPI UQ, QT Ya. Griffith. Oke, berarti banyak banget ya kegiatannya ISB, teman-teman semuanya. Kayaknya kita udah ngobrol lebih dari 1 jam, udah hampir 1,5 jam ini. Oke. Udah banyak banget yang kita bahas. Tadi kita bahas macam-macam. Ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat Oke. selama jalan. Oke. Buat Terima Mas kasih Umar dan Mbak Monica. Wah, semoga nanti banyak hal yang sudah ditanamkan di sini. Ya. Itu bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang ada di Ya, sini, insya dan Allah. kemudian ilmu-ilmunya tadi juga bermanfaat, nggak cuma buat internasional, karena kan memang studinya tentang internasional, Ya. tetapi juga buat kita orang di Indonesia. Betul. Gitu. Ada nggak Mas yang pengen disampaikan selain di luar yang semua kita bahas, mungkin buat Apa ya? apa dan lain sebagainya, pesan Jadi- buat anak-anak muda. Iya kan? Bisa Pesannya adalah ya jika teman-teman misalkan ingin membangun karir Oke. dan membangun profesi, persiapkan dari awal. Artinya teman-teman terutama kalau teman-teman kuliah ya, teman-teman ingin menjadi apa atau ingin berkarir di bidang apa, itu mungkin bisa dipersiapkan dari awal sehingga kemudian ketika kita lulus kita sudah akan bisa tahu pathway-nya mau kemana. Dan sebetulnya kalau studi di luar negeri itu kan hanya untuk menopang ya karir ke depan. Jadi itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk kemudian kita bisa mengasah kemampuan. Jadi ya yang kedua adalah saya kira penting untuk menikmati proses studi. Misalkan Iya, Mas iya, Akram iya. ada studi GIS misalkan. Iya, Itu yang paling penting ketika studi S2 itu bukan hanya soal nilai, Oke. tapi juga pengalaman, terus kemudian juga soal network dan koneksi. Yes. Dan juga itu juga yang paling penting adalah kita salah satu cara, misalkan apalagi kalau misalkan teman-teman dibiayai oleh pemerintah Indonesia, kontribusi untuk kemudian kepada masyarakat, misalkan dengan aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat. Yes. Nah itu juga salah satu cara bagian penting. Ya istilahnya kita bisa menghidupkan komunitas Indonesia, bukan hanya supaya kita kemudian bisa tidak terkesan jauh dari kampung halaman, tetapi juga kita bisa mengembangkan karir dan mengembangkan apa yang kemudian kita dapat setelah kita lulus. Nah itu yang paling penting, dan saya juga sedang dalam proses itu sih sebetulnya. Oke. Ya. Oke, I think that's all Mas. Terima kasih Oke. banyak Mas Umar. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.